Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafili jabranan lima yakun minal khalali fil fara'id. Dan ketahuilah sesungguhnya dengan anugerah dan rahmat Allah jadikan ibadah sunnah itu sebagai penambal dari kekurangan ibadah fardu kita. Walakin akan tapi la yujbaru khalalul faridati, tidak bisa menambal kekurangan ibadah fardu illa binaflin min awiha, kecuali dengan ibadah sunnah yang semacamnya. Kasolati bisolati, wasiyami bisiyami, wasadaqati bisadaqati. Ya. Seperti contoh kekurangan ibadah fardu dalam sholat kita, ya, itu hanya bisa ditambah dengan ibadah sholat sunnah, ya, ibadah sunnah pada sholat. Kekurangan dari ibadah fardu puasa kita itu hanya bisa ditambah kekurangannya dengan puasa sunnah. Jadi kekurangan sholat ditambah dengan sholat, kekurangan puasa ditambah dengan puasa. Demikian juga kekurangan sedekah wajib hanya bisa ditambah dengan sedekah sunnah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekedar mengerjakan yang wajib, ya, maka seseorang apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengerjakan yang wajib, menjauhi hal-hal yang sunnah, maka itu sudah cukup sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ibadah fardunya sempurna dan diterima, ya. Adapun ibadah sunnah, ya, jadi kalau kita ingin mendapat derajat yang tinggi di surga, gak cukup dengan yang fardu saja. Sekedar masuk dengan yang wajib cukup. Sholat 5 waktu dikerjakan, ya, puasa Ramadan dikerjakan, zakat dikeluarkan, sunnah-sunnah belum mampu dikerjakan, gak apa-apa. Yang penting ibadah fardunya itu bagus, sempurna, yang haram dijauhi. Ini sudah cukup untuk tiket masuk ke dalam surga. Akan tapi untuk mendapat derajat yang tinggi di surga itu harus kita tambah dengan ibadah sunnah. Maka seseorang tidak akan menjadi wali Allah, tidak akan menjadi kekasih Allah kalau hanya mengerjakan yang wajib saja. Tapi harus ditambah dengan perkara-perkara sunnah. Nah, kita semenjak kecil sudah sholat, semenjak kecil sudah puasa, ya, hendaknya kita tingkatkan. Jadi jangan hanya usia saja kita yang sepuh, ya, dan hendaknya spiritual kita juga harus kita tingkatkan. Dari kecil kita sholat fardu. Nah, jadi ketika kita sudah sepuh, jangan hanya yang fardu saja, tapi tambahkan dengan yang sholat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, duhanya, tahajudnya, witirnya, hajatnya, istikharahnya, ya, hendaknya itu kita rawat sebagai tiket, sebagai bekal, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya dari kecil kita hanya puasa Ramadan saja, nah ini kita sudah menjelang asar,
Ya, menjelang maghrib kita semua udah di waktu asar ini. Nunggu maghrib ibaratnya ya. Jadi jangan hanya yang Ramadan saja dikerjakan, itu kelas SD. Anak SD puasa Ramadan saja, kita tingkatkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, bagus-bagus kita bisa puasa Daud sehari puasa sehari tidak sekurang-kurangnya Senin Kamis kita jalankan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, awal maftaradallahu ta'ala ala ummati as-salawatul khams. Yang pertama kali Allah wajibkan atas umatku adalah salat 5 waktu. Wa awwalu ma yarfa'u min a'malin as-salawatul khams, dan yang pertama kali dihisab nanti ya, yang pertama kali diangkat menghadap Allah itu salat. Wa awwalu ma yus'aluna 'anis salawatil khamsi, ya demikian pula yang pertama kali dihisab adalah salat 5 waktu. Faman kana dayya syai'an minha yaqulullahu azza wa jalla unduru hal tajiduna li abdi nafilatan min salatin tutimmuna biha mana qasab minal fardh. Ini yang pertama kali dihisab itu ibadah yang wajib. Dari ibadah yang wajib yang pertama kali dihisab adalah salat. Nah, ketika salatnya dihisab, ini salatnya wajib nih. Ternyata salat yang wajib banyak kekurangannya, banyak cacatnya, banyak ketidakkhusyuannya. Jadi sholat subuh 2 rakaat kira-kira khusyuknya berapa rakaat itu? Sholat duhur 4 rakaat kira-kira khusyuknya berapa rakaat itu? Dari sholat 5 menit kira-kira durasi kita khusyuknya sambung kepada Allah kira-kira berapa menit itu? Nah, ketika didapati sholatnya ternyata ada cacatnya, sholatnya tidak sempurna, sholatnya ada kekurangan, maka Allah perintahkan undur hal tajiduna li abdi nafilatan min sholat. Coba lihat, ada gak dia kerjain sholat sunnah? Coba lihat dia kerjain gak qabliyah ba'diyah? Coba lihat dia kerjain gak duha? Dia kerjain gak tahajud? Coba lihat dia kerjain gak sholat hajat? Kemudian apabila didapati dia sholat, maka sholat sunnah ini dapat menambah kekurangan ibadah sholat yang wajib. Demikian pula wanduru fi siyami abdi syahr Ramadan. Coba lihat puasa Ramadannya. Fa in kana dayya syai'an minhu fanduru hal tajiduna li abdi nafilatan min siyam. Ya, lihat bagaimana puasanya. Oh, ternyata puasanya ada cacatnya. Puasanya banyak ketidaksempurnaannya. Dia puasa tapi gosip tetap jalan, ngomongin orang tetap jalan, ngatain orang, ngebully orang tetap jalan. Dia puasa tapi matanya tetap jelalatan. Dia puasa tapi tetap dengerin hal-hal yang tidak baik. Dia puasa tapi tetap korupsi, tapi tetap nipu. Ya, intinya dia hanya menahan lapar dan haus saja. Singkatnya berarti puasanya ada cacatnya, puasanya ada kurangnya. Maka Allah akan berfirman, "Fanduru," coba lihat, hal tajiduna li abdi nafilatan min siyam tutimmuna biha. Coba lihat, ada nggak ibadah sunnahnya? Kalau ada ibadah puasa sunnahnya, maka tutimmuna biha itu dapat menambah, menyempurnakan kekurangan dari puasa wajibnya, sehingga ini adalah menjadi orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita hidup di dunia ini jangan hanya mengandalkan yang wajib saja. Jadi definisi fikih itu yang biasa sudah kita hafal dan kita ingat, kita rekam dalam pikiran kita dari semenjak kita SD. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Kemudian kita simpulkan, berarti kalau dikerjakan tidak apa-apa, udah tinggalin aja. Nah, rugi kita kalau begitu. Ya, selama di situ ada pahala, uber. Selama di situ ada ganjaran, ada ridho Allah, kerjakan. Jangan remehkan hal yang sunnah. Hal yang sunnah, ya, sekecil apapun, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat bermanfaat
bagi kita nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia hanya mengandalkan yang wajib saja, sholatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja, sedekahnya yang wajib saja, yaitu zakat, tidak ada sunnah-sunnahnya, sedekah sunnahnya, maka kelak kita menghadap kepada Allah membawa amal ibadah yang penuh dengan kekurangan. Nggak tahu dah selamat atau tidak. Kita berharap semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama, wa nasu indallahi azza wa jalla minal muslimin thalathatu aqsam. Itu manusia ya di sisi Allah terbagi menjadi 3 bagian. Kita lihat nanti kita bagian dari mana. Wallahi la tanzilanna ahadal manazil thalatha in kunta minal muslimin. Demi Allah, kalau kalian orang Islam pasti kalian akan menduduki di antara 3 ini. Tidak mungkin tidak. Yang namanya orang Islam pasti posisinya, keadaannya berada di salah satu 3 kelompok ini. Wa nas'alullah an yuthbitana wa iyyakum al-Islam. Kita minta kepada Allah semoga Allah tetapkan iman Islam kita. Amin Allahumma. Yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 2, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Jadi manusia ini kemudian kami wariskan Al-Quran kepada, kami wariskan kitab kepada rasul-rasul pilihan kami. Setelah diutus Nabi, diutus kita, itu manusia menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok dzalimun li nafsi, kelompok orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan yang kedua kelompok pertengahan, dan yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairat, kelompok orang yang sangat cepat di dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yaumal qiyamah in kunta musliman sawfa tanazzalu ahadul manazil thalatha. Ya, apabila maka kelak, kata ulama, kelak kalian di hari kiamat pasti nanti kita akan berada di salah satu posisi 3 ini. Kalau kita matinya dalam keadaan Islam, kita minta sama Allah kita hidup secara Islam, ya, kita minta semoga kita juga wafat secara Islam. Tapi jangan mimpi wafat bawa iman Islam kalau cara hidupnya jauh dari ajaran Islam. Pengen wafatnya husnul khotimah, cara ngomongnya jauh dari agama, cara ngomongnya kayak orang gak punya Tuhan, cara ngomongnya kayak orang gak ada iman, kayak gak percaya ada raqib atid, cara ngomongnya kayak gak percaya adanya hari kiamat. Jangan mimpi mati dalam keadaan Islam kalau cara muamalahnya, cara kerjanya, cara dagangnya jauh daripada ajaran Islam. Gak peduli sama riba, gak peduli sama yang haram, gak peduli dengan ngambil harta orang. Jangan mimpi wafat dalam keadaan Islam kalau selama hidup kita jauh dari ajaran Islam. Jadi yang penting, ya, kalau kita ingin berharap wafat membawa iman Islam, yuk hidup kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Laisa laka manzilun rabi. Jadi kalau kita mati dalam keadaan Islam, maka kita tidak bakal menduduki posisi yang keempat. Apa posisi keempat? Man kharaja dari Islam adalah kelompok orang-orang di luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Al-qismul awal. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama adalah al-zalimu li nafsi. Orang yang zalim terhadap dirinya. Siapa nih zalimu li nafsi? Wa huwa man yukhillu bi ba'dil fara'id. Ialah orang yang lalai dengan ibadah-ibadah fardu. Lalai sama sholatnya, lalai sama puasanya, lalai sama zakatnya. Bertakibu ba'dul kabair. Ya, justru malah mengerjakan dosa-dosa besar. Bukan hanya dosa kecil yang dikerjakan, dosa-dosa besar juga dilakukan. Qad yazni, dia sampai berzina, naudzubillah. Atau yasrabal khamra, dia minum minuman khamr, atau dia mengkonsumsi narkoba, atau yasriku hada,
atau dia nyolong, dia nipu, dia korupsi, ya. Ada zalimul nafsi. Ini adalah orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, al-muqtasidu, kelompok pertengahan. Wa huwa alladhi yu'addil fara'id wa yatanibul kaba'ira walakinnahu la ya'ti bil mustahabbati wa yatrukul makruhat. Nah, ini kelompok pertengahan yang mengerjakan hal-hal yang wajib, menjauhi dosa-dosa besar, ya. Sholat wajib dikerjakan, ya. Nggak berani dia, nggak sholat subuh, nggak berani dia ninggalin sholat Jumat. Dimanapun dia berada, sholat 5 waktu dijaga. Dimanapun dia berada, ya, dia selalu menjalankan puasa bulan Ramadan. Wajitanibul kaba'ira, dia menjauhi dosa-dosa besar, nggak berani zina, nggak berani minum minuman keras, nggak berani dia korupsi. Tapi nahu layak tibil mustahabbati, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ya, kelompok pertengahan ini ya wajibnya sudah bagus, tapi kekurangannya dia tidak mengerjakan perkara-perkara sunnah. Kemudian yang kelompok ketiga, al-qismu tsalits as-sabiqu bil khairat, orang yang sangat cepat di dalam berbuat kebaikan, orang yang sangat cepat dalam berbuat ketaatan, nggak ada malas, ya, nggak ada nunda-nundanya. Kalau udah perintah Allah paling cepat, nggak ada entar-entar, ya. Ada, ya, dia udah langsung berwudu, ya, nggak entar-entar tuh, udah ada, baru ada, belum komat, ya, udah komat, baru komat, ya, belum kiamat, baru, ya. Wahada min ahwal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidina wal ulama'il amina was sulahai abidina walladhi ya'ti bil fara'id wa nawafil mustahabbat wa tukul kaba'ira wal muharramat wal makruhat. Nah, kelompok ini adalah kelompoknya para nabi, kelompoknya para rasul, kelompoknya khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wal ulama'il amilin, ulama-ulama yang mengajarkan, yang mengamalkan ilmunya, wasulaha'il abidin, kelompok orang-orang soleh yang ahli ibadah. Jadi, nah, sekarang kita lihat, kita kelompok yang mana? Kelompok paling atas, kelompok tengah, apa kelompok yang bawah? Ya, yang alhamdulillah, ya, ini semua soal subuh luar biasa ya Pak. Ya, kita ada di kelompok tengah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, mendapat ilmu yang barokah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kita, kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi kendaraan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Al-Fatihah.